Oke teman-teman, kali ini kita akan memperbaiki satu unit mesin cuci Sharp. Ini kendalanya air tidak bisa keluar ya, dan tidak bisa mengeringkan. Jadi yang jalan itu cuma pulsator. Oke, bagaimana kerusakannya kita coba dulu, kita tes dulu. Nah, ini sudah kita colok, kita tes dulu. Nyalakan, terus kita bisa spin, terus kita start. Nah, yang berputar cuma pulsatornya ya. Oke, yang berputar cuma pulsatornya, tabung tidak ikut berputar. Oke, kita akan bongkar bagian bawahnya. Ini biasanya kerusakan di bagian drain motor ya. Apakah drain motor atau suplai listrik yang ke drain motor itu yang tidak ada, sehingga drain motor tidak bekerja. Untuk pastinya kita akan bongkar bagian bawahnya. Nah, ini kita matikan dulu. Nah, ini drain motor ya. Nah, ini bisa kita ukur listriknya di sini keluar apa tidak. Atau kalau mungkin teman-teman tidak punya alat ukur, ini bisa langsung kita suntik tegangan 220. Ini bekerja atau tidak. Nah, kita akan suntik tegangan. Nah, tapi kalau teman-teman punya alat ukur, bisa diukur di sini tegangannya masuk berapa volt gitu kan. Nah, ini juga rusak. Kalau misalnya tidak ada tegangan, itu tidak akan berputar. Atau tegangannya masuk tetapi ini tidak berputar. Nah, kalau misalnya tegangan tidak masuk, otomatis ini tidak berputar atau tidak jalan, tidak menarik. Nah, sebaliknya kalau misalnya tegangan masuk tetapi ini tidak berputar, berarti ini rusak. 100% ini pasti rusak dan wajib diganti. Nah, ini kita akan cari tahu dulu ya. Kali ini saya coba ukur tegangannya masuk apa tidak. Nah, ini sudah saya posisikan spin ya. Nah, kita akan lihat tegangannya berapa di sini. Ini saya pakai tang ampere ya, kita akan ukur posisi AC volt ya. Nah, di sini motornya bekerja. Untuk motornya di sini bekerja, tetapi di sini tidak menarik air. Nah, jadi kita akan ukur ya. Nah, di sini saya ukur tegangannya ya. Nah, itu keluar 227 volt. Ini listriknya keluar. Ini berarti yang bermasalah di bagian ini motor drainnya. Ini karena tegangannya keluar. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak punya alat ukur seperti ampermeter atau tang ampere untuk mengukur, nah ini bisa kita bypass saja atau kita suntik tegangan ke sini. Pinnya kiri kanan boleh bebas. Karena ini tegangannya yang masuk 220. Jadi kiri kanan bisa. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ini kita cabut dulu ya. Tadi colokannya sudah saya cabut juga. Nah, ini teman-teman kalau cabut pastikan colokannya tercabut. Nah, supaya tidak menyetrum. Nah, ini kita cabut. Nah, ini kita suntik tegangan saja ke sini. Ini saya sudah buat kabel khusus untuk pengetesan ya. Nah, ini. Nah, seperti itu. Nah, ini tinggal saya colok ke listrik. Nah, ternyata juga tidak ada reaksi. Ini kalau teman-teman mau mengetahui kerusakan ini tanpa alat ukur, jadi tinggal disuntik tegangan saja. Nah, kalau misalnya tegangannya masuk dan tidak terputar, berarti ini rusak. Nah, takutnya begini, kalau teman-teman tidak punya alat ukur saat bekerja, ini mungkin teman-teman bingung apakah ini rusak atau bagian dari atas yang rusak, bagian modulnya atau perkabelannya. Nah, teman-teman bisa tes suntik tegangan saja ke sini.
masukkan tegangan. Nah kalau misalnya dia terputar berarti ini bagus. Nah teman-teman tinggal telusuri bagian kabelnya, apakah ini yang naik ke atas ini ya, warna putih dan ungu. Nah kalau misalnya teman-teman telusuri kabelnya dan tidak ada putus, kemungkinan bagian modul yang bermasalah. Jadi ini mungkin cara yang paling gampang untuk mengetahui ini rusak apa tidaknya ya. Jadi kita suntik tegangan. Nah setelah kita ketahui bahwa ini rusak, nah kita akan ganti bagian ini. Nah untuk melepas drain motor ini gampang. Di sini ada bautnya, di sini juga baut, ini kita lepas saja. Nah, terus di sini ada tisnya, ini kita potong. Ini kabel tis ya. Oke. Nah terus ini bagian ini kita tekan turun saja ya, ini sehingga ini bisa terlepas. Nah ini terlepas. Oke. Ini rusak ini putus dalamnya. Kita akan ganti yang ini, drain motor. Nah ini tadi kan yang rusak ini. Nah kita akan ganti pakai ini. Ini agak beda sedikit ya, tapi sama. Nah ini kalau teman-teman mau mengetahui juga, ini saya coba colok langsung ke listrik lagi ya. Nah seperti ini. Nah seharusnya itu berputar ya. Saya akan colok dulu listrik. Nah itu menarik, seharusnya seperti itu. Nah ini menarik ini. Nah kita akan tes pasang di sini. Nah, untuk pemasangannya gampang juga, tinggal kita tekan ke bawah ini saja, terus kita pasang di bagian dalamnya. Di sini ada pengaitnya ya. Atau kita menggunakan ini, kita tekan pakai obeng. Nah itu sudah terpasang. Nah seperti itu pemasangan. Setelah itu kita pasang kembali untuk baut di sini. Oke, kita pasang kembali untuk ini soketnya, suplai listriknya maksudnya. Nah gitu. Ini nanti kita akan pasang tis ya. Nah saat kita colok, nah itu dia menarik. Nah ini saya waktu saya matikan tadi, ini tanpa saya matikan ya, jadi saya langsung cabut colokannya. Jadi ini untuk TV Sharp ini dia auto start, jadi meskipun hidup terus kita matikan, tanpa dimatikan terus kita colok, itu langsung auto start, dia langsung hidup kembali, dan prosesnya di saat apa tadi berhenti dia akan kembali ke situ. Jadi ini tadi tanpa saya matikan on off nya ya, jadi saya langsung cabut colokannya dan ini saya colok kembali. Nah ini langsung menarik. Ini saya tidak tes lama ya, karena tabungnya akan ikut terputar nanti. Oke, jadi seperti itu ya cara untuk mengganti atau mengetahui kerusakan dari drain motor ini. Nah oke, kita akan tes
eh, untuk pengeringannya, tabungnya ikut berputar atau tidak. Nah, ini tanpa saya cabut colokannya ya, tanpa saya tekan power, karena tadi saya matikan itu langsung cabut colokan. Nah, kita lihat, nah itu tabungnya sudah berputar. Nah, itu berarti masalahnya itu di bagian drain motor yang tidak bisa berputar, tidak bisa menarik, sehingga air tidak bisa terbuang dan tidak bisa mengering. Jadi mungkin teman-teman cukup kalau untuk drain motor itu fungsinya ada dua ya untuk drain motor. Satu sisi untuk menarik agar air terbuang, dan satu sisi untuk menarik rem yang ada pada cloth assembly atau gearbox, sehingga bisa terbuka dan tabungnya bisa berputar. Oke, cukup sekian mungkin teman video dari saya.